Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai wawancara tugas dasar-dasar agronomi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nilastri Wulandari dari program studi agroteknologi kelas B. Baiklah, izin waktunya Pak. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Adi Sulaksono SPD. Usia saya 30 tahun. Saya owner dari Pondok Paman Petani. Sebelum lanjut ke pertanyaan ini, saya ingin nanyakan apa alasan Bapak membuka Pondok Paman Petani ini? Kalau alasannya ya pasti karena kebutuhan ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Ya. Nah, saya mengambil pertanian sebagai alternatif usaha saya dalam mencari nafkah. Tahun berapa Pondok Paman Petani ini didirikan, Pak? Pondok Paman Petani sendiri didirikan 1 tahun sebelum pandemi, kurang lebihnya tahun 2019. Oh, iya. Bapak sendiri atau dengan bantuan teman-teman yang lain mendirikannya? Kalau untuk mendirikan Pondok Paman Petani sendiri, saya dibantu oleh adik saya sendiri. Jadi dalam pengelolaan, pemasaran saya berdua aja. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan berat seperti menggali parit dan sebagainya, baru saya menggunakan jasa orang lain. Baiklah, langsung ke pertanyaannya ya Pak. Saya ingin bertanya, luas lahan yang Bapak gunakan untuk tanaman ini kira-kira berapa ya Pak? Kalau untuk luas keseluruhan lahan 1,5 hektar yang ditanami tanaman jambu, kurang lebihnya 1 hektar, dan setengah hektarnya tanamannya variasi. Ada jambu air, ada kelapa, ada durian, dan ada beberapa kelengkeng. Berarti bukan hanya jambu ya Pak? Karena saya awalnya kan membuka wisata edukasi, yang mana harus di mana saya memperkenalkan tanaman-tanaman lokal yang bisa hidup di dataran rendah. Untuk jenis tanah yang Bapak gunakan lahan ini apa ya Pak? Kalau tanah di sini semi gambut ya, tapi karena gambutnya sudah benar-benar habis, tipis gitu kan. Nah ini, namun sisa-sisa gambutnya masih tetap ada. Jadi semi gambut. Semi gambut. Untuk proses pemeliharaan lahannya Bapak bagaimana prosesnya Pak? Prosesnya sama pada umumnya budidaya tanaman ya. Budidaya tanaman itu kan ada fase persiapan lahan, terus kemudian tanam, dan kemudian ada fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif saya perlakukan secara vegetatif, fase generatif saya perlakukan secara generatif. Bibitnya ini Bapak dapatkan melalui gimana Pak prosesnya? Waktu itu saya mendapatkan bibitnya itu asalnya okulasi. Saya membelinya di salah satu kawan saya yang penghobi tanaman juga. Nah, kemudian saya kembangkan, saya tanam 50, kemudian saya lanjutkan, saya perbanyak sendiri dengan cara dicangkok, kemudian saya kembangkan sebagian di planter bag, sebagian di lahan ataupun dengan sistem grounding. Berarti perkembangbiakannya untuk saat ini pakai cangkok ya Pak? Kalau perkembangbiakannya ya saya menggunakan cangkok. Nggak tahu cangkok itu perbanyakan vegetatif apa generatif, nanti kalian cari. Iya Pak. Untuk waktunya pemupukannya kira-kira berapa lama ya Pak? Kalau pemupukan saya menggunakan 2 jenis pemupukan. Pertama menggunakan kompos ataupun pupuk kandang. Terus yang kedua saya menggunakan pupuk kimia, yang mana saya mengikuti ritme panen. Nah, panen ini saya bagi dalam 1 tahun 3 periode. Nah, dari 1 periode itu saya lakukan pemupukan kimia 3 kali dengan cara dikocor. Nah, kemudian 1 kali ditutup dengan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kompos. Nah, itu dilakukan berarti dalam 1 tahun 3 kali. 3 tahap. Nah, 3 tahap itu kan. Kan biasa dalam
prosesnya ini ada terdapat hama, apakah ini ada Pak hamanya? Iya, ada. Saya menggunakan sistem PHT. Nah, PHT PHT. ini sering diutarakan oleh dinas terkait lah. Dinas terkait menyarankan untuk budidaya apapun dengan penanggulangan hama terpadu. PHT itu penanggulangan hama terpadu, yang mana tujuannya menekan populasi hama dengan menanam tanaman-tanaman barrier ataupun mendatangkan predator-predator untuk mengurangi tingkat populasi hama. Nah, jika terjadi kerugian secara ekonomi, baru kita diizinkan untuk menggunakan pupuk kimia, penanggulangan hama secara kimia. Selanjutnya, kapan waktu tanaman bisa dipanen, Pak? Buahnya maksudnya? Iya, buahnya bisa ditanam. Tanaman jambu, untuk jambu air ini dari bunga sampai ke panen itu kurang lebihnya sekitar 40 hari. Nah, sedangkan jambu ini itu kurang lebihnya dari bunga sampai ke panen itu 2 bulan. 2 bulan. Berapa banyak dalam sekali panen, Pak, yang Bapak dapatkan? Kalau untuk yang populasi di planter bag itu 4 sampai 6 hari itu kurang lebihnya 80 sampai 150. Nah, sedangkan yang di grounding, yang di lahan itu kurang lebihnya sekitar baru, karena baru ya, itu Pak, baru 100 sampai 120-an aja. Kendala, apakah terdapat kendala dalam proses pemeliharaannya, Pak? Kalau dalam setiap usaha pasti ada kendala lah. Kendalanya biasanya cuaca yang menyebabkan tingkat kerontokan bunga itu tinggi. Kemudian misalkan habis panen buah-buahan lokal, populasi hama meningkat. Nah, kemudian drainase. Nah, drainase ini biasanya kurang kontrolnya dari dinas terkait lah. Nah, karena sumbat menyebabkan aliran air tidak lancar. Paling itu aja kendalanya. Untuk pertanyaan terakhir, penjualan hasil panennya ini Bapak sampaikan kemana saja, Pak? Kalau saya untuk yang jambu ini ya, karena kalau jambu ini kan saya jadikan tanaman barrier. Nah, kalau kalian mau jelas tentang tanaman barrier itu bisa lihat di video saya ya. Iya, Pak. Udah saya jelaskan di situ tuh. Nah, untuk yang ini itu saya memasarkan ke 2 tempat. Yang pertama itu di penjual rujak. Nah, yang kedua itu konsumen yang mengkonsumsi buah secara langsung. Nah, kalau untuk harga ke penjual rujak itu 18.000. Nah, per kilogram. Nah, sedangkan yang menjual ke konsumen secara langsung itu 25 sampai 35.000. Tergantung, kalau musim buah turun seperti langsa, durian, itu biasanya harga jambu pun turun. Ngikut ya, Pak? Karena musim durian itu kan raja buah, biasanya orang lebih menyerbu buah durian. Nah, gitu. Baiklah, saya kira cukup sampai di situ, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan.